Om Swastiastu, Pak Komang. Om Swastiastu, Bu Wayan. Mohon maaf Pak Komang, apakah Pak Komang ada waktu? Ibu mau menyampaikan cerita tentang apa yang Ibu rasakan hari ini. Oh, boleh Bu Wayan. Ini kebetulan saya ada jam kosong nih. Yuk kita ke taman aja ya Bu ya, agar lebih sejuk dan lebih nyaman kita ngobrolnya. Ayo Pak I- Komang. Ibu Wayan, kata Ibu tadi Ibu mau bercerita. Apa nih yang mau Ibu ceritakan? Begini nih Pak Komang, Ibu kan mengajar di kelas 5. Setiap ibu memberikan pembelajaran kepada murid ibu di kelas 5 itu, ibu perhatikan kayaknya anak-anak itu kurang antusias mengikuti pembelajaran yang ibu berikan. Anak-anak kurang semangat, Pak Komang. Kadang-kadang kalau anak-anak itu ibu berikan tugas, selalu mengeluh Pak Komang. Kemudian kalau ibu berikan PR, kadang-kadang anak-anak itu sampai bilang, PR lagi ya Bu. Begitu anak-anak, sambil menggerutu Pak Komang. Bahkan pada saat ibu memberikan tugas, kemudian ibu berharap selesai tepat pada waktunya dan dikumpulkan, bahkan anak-anak itu bisa menjawab, saya belum mengerjakan Bu. Begitu Pak Komang, itu yang ingin Ibu ceritakan pada Pak Komang sekarang. Oh, jadi seperti itu yang mau Ibu ceritakan. Oh, mulai dari siswa Ibu yang kurang antusias dalam pembelajaran, nah, kemudian mengeluh saat diberikan tugas. Nah, bahkan ada juga yang tidak mengumpulkan tugas kata Bu Ayan. Jadi menurut Ibu, apa sih kira-kira yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Harapan Ibu dari percakapan ini adalah Ibu berharap mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, Pak Komang. Misalnya kalau tadi Ibu ceritakan anak-anak kurang antusias, Ibu berharap bagaimana sih caranya supaya anak tersebut antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Kemudian kalau biasanya mengeluh dia, bagaimana sih caranya agar mereka itu dengan hati riang gembira mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan, dan yang lagi satu yang tidak kalah penting pada saat Ibu memberikan tugas yang biasanya tidak terselesaikan dan tidak bisa dikumpulkan tepat pada waktunya, Ibu ingin dapat solusi bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu dapat bisa menyelesaikan tugasnya kemudian dikumpulkan tepat pada waktunya Pak Komang. Seperti itu Oh, Pak Komang. oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin murid Ibu antusias dalam pembelajaran, kemudian mengeluh dan tidak mengeluh, dan tugas yang Ibu berikan terselesaikan, sehingga bisa dikumpulkan tepat waktu. Nah, kalau dilihat dari situasi yang Ibu alami dalam pembelajaran itu, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid Ibu Wayan itu kurang antusias, kemudian selalu mengeluh, dan tidak menyelesaikan tugas, sehingga mengumpulkannya pun tidak tepat waktu jadinya Bu Wayan? Begini nih Pak Komang, kalau Ibu ingat-ingat ya, mungkin murid Ibu kurang antusias mengikuti pembelajaran, kemudian sering mengeluh, kemudian menyelesaikan tugasnya tidak tepat waktu. Mungkin karena Ibu pada saat pembelajarannya pertama mungkin Ibu yang lebih menetun memberikan materi, ceramahnya banyak, tidak memberikan kesempatan lebih banyak murid-murid Ibu untuk aktif menyampaikan pendapat mereka. Kemudian hal yang lain juga mungkin Ibu kurang memperhatikan kebutuhan belajar mereka. Dan ada lagi juga mungkin Ibu menyampaikan materi itu berdasarkan hanya satu sumber
belajar, yaitu Ibu hanya menggunakan sumber belajar yaitu berupa buku paketnya saja. Dan yang tak kalah penting itu media Ibu mungkin yang kurang variatif untuk anak-anak tersebut, Pak Komang. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya. Jadi selama ini pembelajaran yang Ibu lakukan hanya berpusat pada guru, hanya berpusat pada Bu Wayan sendiri. Materi yang Ibu sampaikan hanya berpacu pada buku siswa saja. Ataupun media pembelajaran yang Ibu gunakan monoton atau kurang variatif. Dan Ibu juga kurang memperhatikan apa yang diinginkan siswa dalam pembelajaran. Nah, apa sih rencana Ibu yang akan Ibu lakukan agar siswa Ibu itu lebih antusias, lebih semangat dalam belajar? Mungkin rencana Ibu ke depannya, pertama Ibu akan berusaha merancang pembelajaran yang akan Ibu berikan sesuai dengan kebutuhan murid-murid Ibu, Pak Komang. Misalnya Ibu akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka. Kemudian Ibu juga akan berusaha berusaha untuk mencari atau menemukan bagaimana kesiapan belajar mereka, apa yang menjadi kesukaan mereka. Kemudian Ibu juga akan berusaha merancang media pembelajaran yang lebih variatif untuk murid-murid Ibu, Pak Komang. Wah, rencana yang bagus sekali tuh, Bu Wayan. Nah, lalu bagaimana sih cara Ibu untuk memetakan kebutuhan belajar kelas 5 nantinya, Bu? Untuk memetakan kebutuhan belajar murid Ibu di kelas 5, mungkin Ibu akan melaksanakan tes awal, Pak Komang. Tes awal itu bentuknya katakanlah tes awal atau istilah lainnya asesmen diagnostik, ya. Asesmen diagnostik dengan cara menyebarkan semacam kuesioner seperti itu atau mungkin berupa angket seperti itu, Pak Komang. Kemudian Ibu akan memperhatikan apa-apa saja yang di sana yang menjadi katakanlah kebutuhan murid Ibu. Wah, ide yang bagus tuh, Bu Wayan. Lalu tadi Ibu Wayan mengatakan akan membuat media pembelajaran yang variatif. Nah, media pembelajaran yang variatif itu media yang seperti apa yang akan Ibu terapkan? Kalau untuk media-media yang variatif itu mungkin seperti zaman sekarang ini Ibu akan berusaha mengikuti katakanlah perkembangan teknologi IT, mungkin anak-anak sudah lebih banyak itu dengan HP mereka, mungkin Ibu bisa dibantu dengan mencarikan pembelajaran yang lebih menarik lewat YouTube seperti itu, Pak Komang. Apalagi sekarang juga ada aplikasi-aplikasi semacam PPT yang bisa dibantu dengan Canva seperti itu, Pak Komang. Dan mungkin bisa lagi yang lebih ke dekat dengan anak itu, Ibu bisa membuat alat peraga seperti itu, Pak Komang. Itu yang Ibu maksud dengan media pembelajaran yang bervariasi atau bervariatif. Saya rasa rencana Ibu Wayan yang akan Ibu Wayan lakukan itu sudah sangat bagus, Bu Wayan. Nah, dari melaksanakan tes diagnostik sebelum pembelajaran, memanfaatkan aplikasi seperti YouTube, Canva, dan tadi Bu Wayan mengatakan bahwa akan membuat alat peraga. Nah, saya lihat hal tersebut sangat menarik, Bu Wayan. Nah, dalam melakukan rencana yang akan Ibu lakukan, siapa saja sih yang akan Ibu libatkan? Untuk melaksanakan rencana Ibu ke depannya, biar lebih lancar seperti Niko, mungkin Ibu pertama akan melibatkan, sudah pasti ini melibatkan kepala sekolah Ibu sendiri. Kemudian yang kedua, Ibu akan melibatkan rekan sejawat atau teman-teman guru Ibu di sekolah. Kemudian tak lepas juga Ibu akan
berkolaborasi dengan orang tua, dan yang tak kalah pentingnya adalah sudah pasti peserta didik Ibu dalam hal ini ya anak-anak kelas 5, Pak Komang. Oh, berarti Ibu akan dalam rencana Ibu tuh akan melibatkan kepala sekolah, rekan guru atau rekan sejawat, orang tua siswa, dan siswa kelas 5 itu sendiri. Nah, lalu dari yang Ibu libatkan itu, Ibu mengharapkan dukungan yang seperti apa, Bu Ayan? Kalau untuk dukungan dari pihak-pihak yang tadi Ibu sebutkan itu, pertama dari kepala sekolah Ibu misalnya, mungkin Ibu berharap dukungannya dalam bentuk pertama dukungan moral. Dukungan moral dalam hal ini adalah dorongan, semangat, motivasi. Selain dukungan moral tersebut dari kepala sekolah, Ibu juga berharap mungkin suatu saat pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran ada fasilitas yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu supaya lebih antusias belajarnya. Mungkin ke depannya Ibu berharap fasilitas itu bisa dianggarkan dari dana yang diperoleh di sekolah, misalnya ada dana bosnya seperti itu. Kemudian yang kedua dari rekan sejawat, dukungannya mungkin Ibu minta sharing seperti itu, bertukar pikiran, apa kelemahan Ibu, mungkin Ibu minta pendapat teman bagaimana caranya supaya kelemahan yang Ibu miliki itu bisa diatasi. Mungkin ada kelebihan dari Ibu, mungkin bagaimana kelebihan itu bisa lebih lagi. Kemudian kepada orang tua juga, dukungan dari orang tua itu sangat Ibu butuhkan. Apapun kegiatan Ibu di sekolah dengan murid-murid Ibu, kalau tanpa dukungan orang tua, Ibu kira mungkin bisa menjadi sebuah hambatan. Kecenderungan sudah pasti orang tua itu lebih banyak mendampingi murid-murid Ibu. Di sekian waktunya orang tua itu lebih banyak bersama anak-anak mereka. Kemudian tak lepas lagi satu untuk peserta didik di dalam kelas, dalam saat pembelajaran, dukungan yang Ibu butuhkan dari anak-anak Ibu adalah mereka selalu aktif berpartisipasi dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan. Begitu Pak Komang dukungan yang Ibu harapkan, Pak Komang. Sudah keren sekali nih Bu Ayan. Saya mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Bu Ayan, kira-kira komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu Ayan ini berjalan dengan baik, Bu Ayan? Kalau berbicara tentang komitmen dan tanggung jawab supaya apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan katakanlah dengan lancar seperti itu, sudah Pak, Ibu meyakin Ibu harus terus belajar, harus terus belajar. Ya, katakanlah sebagai guru itu kita dituntut belajar sepanjang hayat. Mungkin dengan belajar, Ibu semakin memahami, semakin mengetahui, semakin mendalami apa yang menjadi kebutuhan peserta didik Ibu. Sehingga nantinya seperti yang Ibu sampaikan tadi, murid Ibu yang kurang antusias belajar itu bisa Ibu atasi dengan kemampuan Ibu atau kompetensi yang Ibu miliki. Begitu Pak Komang kurang lebih. Nah, mantap Bu Ayan. Nah, semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berjalan sesuai dengan keinginan Ibu Ayan ya. Nah, kembali lagi saya sampaikan sama Bu Ayan bahwa saya itu mendukung rencana Ibu Ayan itu. Terima kasih Pak Komang. Melalui percakapan ini, Ibu mendapatkan ide yang luar biasa Pak Komang. Kemarin itu Ibu
berpikir banyak bagaimana sih caranya dari percakapan ini. Ternyata Ibu dapatkan ide yang luar biasa untuk mengatasi bagaimana caranya mengatasi supaya murid Ibu itu menjadi murid yang semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu Wayan. Terima kasih Pak Komang.